Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Bapak Dwi Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema keempat, sehat itu penting. Subtema kedua tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran ketiga. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita perhatikan ilustrasi cerita berikut. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat menuju ke tempat narasumber wawancara. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Perhatikan percakapan tersebut. Apa yang disampaikan Dayu adalah salah satu contoh pantun. Marilah kita belajar tentang pantun. Pengertian dan ciri-ciri pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak ABAB. Yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi dari pantun. Mari kita identifikasi pantun tersebut. Bait pertama terdiri dari 4 baris. Saat malas tak bertenaga, bersajak A dengan jumlah suku kata 9. Baris kedua dengan sajak B jumlah suku kata 9. Baris ketiga bersajak A dengan jumlah suku kata 9. Baris keempat bersajak B dengan jumlah suku kata 9. Perhatikan bait pantun tersebut. Sajak yang sama terletak pada baris ke-1 dengan ketiga. Kemudian baris kedua dan baris keempat. Perhatikan huruf terakhir pada pantun tersebut sehingga baris tersebut bersajak sama. Selanjutnya, 2 baris pertama dalam bait adalah sampiran pantun. Kemudian 2 baris berikutnya atau baris ketiga dan keempat merupakan isi dari sebuah pantun. Amanat pantun. Dalam sebuah pantun terdapat amanat yang tersirat yang disampaikan pada pantun tersebut. Dari contoh pantun di atas, kita dapat menganalisis atau menentukan amanat dari suatu pantun. Amanatnya adalah berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan. Olahraga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan bersepeda. Artinya pada pantun tersebut makna yang disampaikan adalah kita untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dengan olahraga yaitu bersepeda. Dengan bersepeda atau berolahraga maka badan kita akan menjadi sehat dan kuat. Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi merupakan suatu bentuk timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik, yaitu komponen hidup dan komponen tidak hidup. Interaksi antara komponen abiotik dan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan
yang memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat petani sedang menanam padi di sawah. Interaksi yang terjadi pada gambar tersebut adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan, yaitu petani menanam padi di sawah. Ini merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, kemudian kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama terlihat banyak peserta didik atau siswa dan guru sedang bekerja sama atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Pada gambar tersebut terlihat adanya interaksi antara individu yang satu dengan yang lain. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Gambar yang kedua yaitu pada pertandingan sepak bola yang diikuti oleh dua klub atau dua kesebelasan, yang mana pada klub tersebut merupakan satu kelompok dan lawannya adalah kelompok yang lain. Pada pertandingan bola tersebut terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara dengan bersepeda. Mereka akan mewawancari Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu yang berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Pada hasil wawancara tersebut terdapat interaksi antara manusia dengan lingkungan dan interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Baiklah, demikianlah tadi materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.